Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai macam-macam konflik yang muncul di Indonesia dan negara lain. Di sini saya tidak sendiri, saya Raflesia Miftahul Jannah NPM 001 dan dua teman saya Yosi Igang Nawangsani NPM 030 dan Rizka Ahadiah NPM 031. Pembahasan kami yang pertama yaitu mengenai apa itu konflik. Di sini terdapat dua pendapat para tokoh mengenai konflik. Yang pertama menurut Kilman dan Thomas pada tahun 1978, mereka mendefinisikan konflik sebagai kondisi terjadinya ketidakcocokan antara nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Pendapat tokoh yang selanjutnya yaitu disampaikan oleh Nini dan Yusniati pada tahun 2017 halaman 30. Konflik didefinisikan sebagai kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Secara umum, konflik merupakan gejala kemasyarakatan yang melekat di dalam kehidupan masyarakat dan oleh karenanya tidak memungkinkan dilenyapkan. Sebagai gejala kemasyarakatan yang melekat di dalam kehidupan setiap masyarakat, ia akan lenyap bersama lenyapnya masyarakat itu sendiri. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri konflik. Yang pertama, setidak-tidaknya ada dua pihak secara perorangan maupun kelompok yang terlibat di dalam suatu interaksi yang saling bertentangan. Yang kedua, paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran dan ambisius atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan. Ciri yang ketiga yaitu munculnya interaksi yang sering ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang direncanakan. Untuk yang keempat yaitu munculnya tindakan yang saling berhadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut. Ciri yang kelima yaitu munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kekuasaan, kewibawaan, harga diri, dan sebagainya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Yosi. Yang selanjutnya, tahapan terjadinya konflik. Yang pertama, konflik masih tersembunyi. Itu merupakan berbagai macam kondisi emosional yang dirasakan sebagai hal yang biasa dan tidak dipersoalkan sebagai hal yang mengganggu dirinya. Yang kedua, konflik yang mendahului merupakan tahap perubahan dari apa yang dirasakan secara tersembunyi yang belum mengganggu dirinya, kelompok atau organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, ada konflik yang dapat diamati, yaitu munculnya akibat antecedent condition yang tidak terselesaikan. Yang keempat, konflik terlihat secara terwujud dalam perilaku, merupakan upaya untuk mengantisipasi timbulnya konflik dan sebab serta akibat yang ditimbulkan. Kemudian yang kelima, penyelesaian atau tekanan konflik. Nah, pada tahap ini terdapat dua tindakan, yaitu penyelesaian konflik dengan berbagai strategi atau malah ditekan. Dan yang terakhir, akibat penyelesaian konflik. Jika konflik terselesaikan, maka dapat memberikan dampak positif bagi semua pihak. Yang selanjutnya ada jenis-jenis konflik. Nah, jenis-jenis konflik itu ada 5. Yang pertama ada konflik di dalam individu. Konflik ini timbul apabila individu merasa bimbang terhadap pekerjaan mana yang harus dilakukan. Yang kedua, konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Konflik ini timbul akibat tekanan yang berhubungan dengan kedudukan atau perbedaan kepribadian. Jenis konflik yang ketiga yaitu konflik antar individu dan kelompok.
Nah, konflik ini berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok. Yang keempat, ada konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, yaitu adanya pertentangan kepentingan antar kelompok. Dan jenis konflik yang terakhir yaitu konflik antar organisasi. Konflik ini diakibatkan oleh adanya bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Konflik semacam ini untuk mengembangkan produk baru, teknologi, jasa-jasa, kemudian harga yang lebih rendah, dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efisien. Yang selanjutnya, macam-macam konflik yang muncul di Indonesia. Salah satunya ada konflik sampit. Nah, konflik sampit ini merupakan kerusuhan antar etnis yang terjadi di Sampit pada Februari 2001. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah, yang kemudian meluas termasuk di ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura. Untuk situasi kericuhan ini diperparah dengan kebiasaan dan nilai-nilai berbeda yang dimiliki keduanya, seperti adat orang Madura yang membawa parang atau celurit kemanapun. Kemudian, ketegangan semakin memuncak setelah terjadi perkelahian di sebuah tempat hiburan di Desa Pertambangan Emas, Ampalit. Salah seorang etnis Dayak yang bernama Sandong meninggal akibat luka bacok. Kemudian, peristiwa tersebut yang membuat keluarga dan tetangga sangat marah. Kemudian dampak dari peristiwa Sampit tersebut membuat 1.335 orang Madura mengungsi. Konflik Sampit mereda setelah pemerintah meningkatkan keamanan, kemudian mengevakuasi warga dan menangkap provokator. Kemudian untuk memperingati akhir konflik ini dibuat suatu perjanjian damai antara suku Dayak dengan Madura. Guna memperingati perjanjian tersebut, maka dibentuk sebuah tugu perdamaian di Sampit. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rizka. Yang kedua, konflik G30 SPKI. Secara umum, G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Tindakan dan penyebaran luasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Kecurigaan semakin mencuat dan muncul desas-desus masyarakat terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1 Kawaresimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam, pergantian hari Kamis tanggal 30 September 1965 menuju hari Jumat tanggal 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tertera tersebut berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat. 6 jenderal yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI antara lain yang pertama Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Yang selanjutnya Mayor Jenderal Raden Suprapto, yang ketiga Mayor Jenderal Martirto Darmo Haryono, yang keempat Mayor Jenderal Siswondo Parman, yang kelima Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Menurut Wiranto, penyelesaian dengan cara non-yudisial dilakukan dengan mempertimbangkan rasa sebagai berikut, yakni tidak ada nuansa salah menyalahkan, tidak lagi
menyalut kebencian atau dendam, dan sikap atau keputusan pemerintah dibenarkan oleh hukum dan dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan ekses negatif yang berkepanjangan. Selanjutnya, macam-macam konflik yang muncul di negara lain. Yang pertama, konflik Palestina dan Israel. Awal konflik Palestina dan Israel terjadi pasca Perang Dunia I, di mana Inggris sebagai pemenang Perang Dunia I memberikan wilayah kepada bangsa Yahudi melalui Deklarasi Balfour tahun 1917. Dari peristiwa ini, bangsa Yahudi menganggap bahwa kawasan Palestina adalah tanah air mereka. Di lain pihak, masyarakat Islam Palestina memiliki pendirian tersendiri terkait permasalahan klaim wilayah. Pada tanggal 23 sampai 29 November 1947, PBB mengadakan sidang terkait permasalahan Palestina. Dari sidang tersebut keluar sebuah resolusi yang berisi pembagian wilayah Palestina bagi Yahudi dan Muslim, namun resolusi tersebut ditolak oleh pihak Muslim karena mereka menuntut seluruh wilayah Palestina. Pada tahun 1948 terjadi perang antar masyarakat Muslim dan Yahudi di Palestina. Dalam perang ini, Yahudi Israel mampu mengalahkan Islam Palestina dan menggagalkan pendirian negara Palestina. Kekalahan tersebut menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat Islam Palestina. Beberapa dampak dari konflik Palestina dan Israel bagi dunia internasional diantaranya yang nomor pertama, munculnya sentimen anti-Yahudi di beberapa negara Islam. Yang kedua, munculnya solidaritas umat Islam dunia untuk mendukung perjuangan Palestina. Yang ketiga, terjadi krisis politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Yang selanjutnya, konflik Kamboja. Periode konflik di Kamboja dapat dibagi menjadi tiga, yaitu konflik masa pemerintahan Sihanouk tahun 1955 sampai 1970, yang kedua Lon Nol tahun 1970 sampai 1975, yang ketiga Pol Pot tahun 1975 sampai 1979. Yang pertama, konflik masa Sihanouk. Pada tahun 1955, Sihanouk diangkat sebagai kepala pemerintah Kamboja. Konflik pada masa Sihanouk bermula saat ia menjalin kedekatan dengan negara-negara komunis seperti Vietnam Utara dan Cina. Selain itu, Sihanouk juga menolak bantuan dan memutuskan hubungan diplomasi dengan Amerika Serikat pada tahun 1963. Pada perkembangannya, konflik semakin meruncing ketika rezim Sihanouk melakukan korupsi dan pemborosan yang menimbulkan permasalahan ekonomi di Kamboja. Hal tersebut menimbulkan pemberontakan dari Khmer Merah dan bawah pimpinan Lon Nol. Yang kedua, konflik masa Lon Nol. Pendirian Republik Khmer dengan dukungan Amerika Serikat memicu konflik baru di Kamboja. Golongan Khmer Merah, revolusioner pimpinan Pol Pot melakukan upaya kudeta terhadap Lon Nol pada tahun 1975. Pasukan revolusioner dapat menguasai Phnom Penh dan menjatuhkan kekuasaan Lon Nol pada bulan April tahun 1975. Yang terakhir, konflik masa Pol Pot. Pol Pot menerapkan ideologi komunis Maois di Kamboja selama 4 tahun pemerintahannya. Rezim Pol Pot melaksanakan pemerintah secara otoriter dan kejam. Selama 4 tahun kepemimpinan Pol Pot terjadi genosida yang menimbulkan jutaan korban jiwa dari masyarakat Kamboja. Konflik berkepanjangan di Kamboja membawa dampak yang besar bagi dunia internasional. Beberapa dampak konflik di Kamboja yaitu yang pertama, munculnya masalah perbatasan negara di wilayah Indochina. Yang kedua, munculnya krisis sosial dan genosida yang menewaskan jutaan warga Kamboja. Yang ketiga, krisis keamanan negara-negara di Asia Tenggara. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.